Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Sadatul afadil hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzah, para masyayikh, para kiai, guru-guru umat, wabil khusus segenap pimpinan Badan Kesejahteraan Masjid Ar-Raudhah beserta seluruh jajaran pengurus dan takmir, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pimpinan berbagai lembaga dan ormas, dan seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada waktu yang berkah, tempat yang berkah, majelis yang berkah insyaallah. Di waktu yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah 2 rakaat sunnahnya salat fajar yang lebih baik daripada dunia seisinya. Salat berjamaah subuh yang innal Qur'anul fajri kana masyhuda. Bacaan Al-Quran di dalam salat di waktu subuh, di waktu fajar itu disaksikan para malaikat. Malaikat siang dan malam berhimpun untuk menjadi saksi kebaikannya. Dan salat berjamaah subuh itu bernilai seperti qiyamul lail semalam penuh. Dan sebab subuh kita masih duduk di masjid Allah, di rumah Allah, diniatkan i'tikaf sampai nanti waktu syuruk. Lalu mungkin ada yang sempat melaksanakan salatul isyraq, maka yang demikian itu bernilai seperti haji atau umrah. Dan kita dalam waktu yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu paginya mereka. Maka semoga setiap langkah kita menuju masjid ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafazuhumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim wa sahih. Kaum yang berkumpul untuk membaca ayat dari kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, maka Allah akan mencurah-curahkan rahmatnya kepada mereka, memerintahkan malaikat untuk menaungkan sayapnya dan memohonkan ampunan, menurunkan sakinah ketentraman ke dalam hati setiap ahli majelis, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan semua keutamaan tersebut.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari di kota Makkah Al-Mukarramah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha, waktu matahari naik sepenggalah. Jadi kalau kita tatap dari tempat kita berdiri memandang ke arah matahari, maka seakan-akan matahari itu tingginya sepenggalah. Sepenggalah adalah tinggi kita ditambah dengan galah yang ukurannya 1,5 tubuh kita. Maka para ulama mengatakan waktu duha terbaik adalah waktu yang tepat sepenggalah ini. Dimana kalau kita hitung-hitung itu terjadi antara jam 8:30 sampai jam 10:30. Di dalam waktu duha ini terkandung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun menjadikannya sebagai salah satu sumpahnya. Di antara kebaikan waktu duha adalah dia termasuk di dalam waktu yang didoakan Rasulullah SAW, seperti yang tadi kita sebut, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi bagi umatku di waktu paginya mereka. Dahulu ada sahabat namanya Sakhar bin Bid'ah al-Ghamidi. Sakhar bin Bid'ah al-Ghamidi ini seorang yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa, yang miskin hidupnya. Kemudian dia mendengar Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya mereka. Sejak saat itu dalam berdagang, dalam berniaga, Sakhar bin Bid'ah al-Ghamidi hanya mau bertransaksi sebelum waktu duhur. Artinya hanya mau bertransaksi di dalam waktu yang didoakan Rasulullah SAW. Maka tercatat dalam hidup Sakhar bin Bid'ah al-Ghamidi nanti di masa ketika Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan meminta izin kepada Sayyidina Utsman bin Affan untuk melaksanakan jihad di lautan terhadap kekaisaran Romawi Timur sampai bisa menguasai Pulau Siprus dan lain sebagainya. Sakhar bin Bid'ah al-Ghamidi ini menyumbang 100 kapal. Jadi ketika dulu di masa Rasulullah dia miskin, fakir, kemudian ketika dia berdagang dia niatkan hanya bertransaksi di waktu yang didoakan oleh Rasulullah, yaitu waktu pagi sampai menjelang duhur. Di luar itu dia tidak melayani transaksi. Maka dia membuktikan keberkahan dari doa Rasulullah SAW tersebut, sehingga di masa Sayyidina Utsman bin Affan dia bisa menyumbang 100 kapal. Kira-kira itu kaya biasa atau kaya sekali? Kaya berkali-kali, karena bisa menyumbang 100 kapal. Maka waktu duha ini waktu keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala membentangkan karunia-Nya bagi hamba-hamba yang taat kepadanya. Sehingga sebagian ulama menyebut sholat duha sebagai sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
di mana mereka menyempatkan untuk beribadah kepada Allah di satu waktu di antara waktu subuh dengan waktu zuhur, untuk membina ketaatan kepada Allah, karena jeda antara waktu subuh dengan waktu zuhur itu yang terpanjang kedua setelah jeda antara sholat isya dengan sholat subuh. Kalau jeda antara sholat isya dengan sholat subuh, maka hamba-hamba yang terpilih karena rindu kepada Allah, mereka melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud dan sholat-sholat malam yang lain. Maka hamba yang rindu kepada Allah di antara waktu subuh dengan waktu zuhur, mereka melaksanakan sholat zuhur. Walaili idza saja, kebalikan dari waktu duha, Allah bersumpah dan demi malam apabila telah menjadi sunyi. Malam yang sunyi ini juga tanda kebesaran Allah. Wa ja'alna laila libasa, dan malam itu oleh Allah dijadikan sebagai pakaian selimut menutup apa? Menutup istirahatnya manusia, memberikan kesempatan bagi badan untuk memulihkan diri dari lelah. Maka gelap itu penting, sehingga para dokter menyarankan kita untuk tidur supaya hormon-hormon yang bisa memulihkan kelelahan kita, kecapean kita itu bekerja secara optimal. Sebaiknya kita tidur dalam keadaan gelap, karena ada hormon yang disebut oksitosin itu bekerja dengan baik, memulihkan tubuh kita dari berbagai kecapean dan kelelahan. Itu optimal kalau sedang gelap. Wah Ustaz, saya nggak bisa tidur kalau gelap, takut. Nah, kerjasama dengan pasangan. Jadi pasangannya diminta tidurnya belakangan. Kalau kita sudah tidur, maka kita minta bantuan untuk matikan lampu. Karena ini penting. Jadi malam itu dijadikan Allah selimut untuk istirahatnya manusia, memulihkan diri dari kelelahan dan kecapeannya di waktu siang. Malam pula dijadikan selimut oleh Allah untuk menutupi berbagai keburukan. Dan disitulah terjadi banyak orang itu maksiatnya di waktu malam, keburukannya itu di waktu malam. Pencuri kira-kira lebih banyak yang beraksi di malam atau siang? Malam. Demikian pula maksiat-maksiat yang lain, perbuatan-perbuatan keji, perzinaan, dan lain sebagainya. Agar manusia yang masih memiliki malu ini bertaubat kepada Allah. Maka malam juga dijadikan tempat di mana Allah menerima taubat para hamba-Nya yang menangis, yang meneteskan air matanya di waktu malam karena ingat kepada dosanya. Jadi kalau malam hari itu manusia terbagi antara orang yang menyesali dosa-dosanya atau orang yang masih tenggelam dalam kemaksiatannya. Nauzubillahi min dzalik. Dan apabila malam telah sunyi, sepi, maka di sepertiga malam terakhir dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu hadisnya, Allah Jalla wa Ala turun ke langit dunia untuk menyimak doa hamba-hambanya. Manakah hambaku yang memohon ampun akan aku ampuni? Manakah hambaku yang memohon rahmatku akan aku sayangi? Manakah hambaku yang memohon karuniaku akan aku anugerahi? Dan memahami hadis ini
tidak boleh dari kacamata kita sebagai manusia. Misalnya ada yang kemudian memahami, wah Allah turun di sepertiga malam terakhir. Wah berarti turun terus. Wah, di Papua sepertiga malam, terus geser ke Makassar, baru geser ke Jawa, baru geser ke Sumatera, baru geser ke Bangladesh, baru geser ke India. Berarti turun terus sepanjang malam, sepanjang hari. Ini tidak boleh memahami seperti ini. Bagi ahli sunnah wal jamaah, Allah tidak menghajatkan waktu, tidak menghajatkan tempat. Yang berhajat pada waktu adalah kita sebagai manusia. Jadi ketika Allah memilihkan untuk kita bermunajat di waktu sepertiga malam terakhir, itu artinya di saat itu adalah waktu yang mustajabah, waktu yang doa-doa kita lebih banyak dikabulkan oleh Allah, lebih mungkin dikabulkan oleh Allah. Jadi yang butuh sepertiga malam terakhir itu kita, bukan Allah. Bagi Allah, Dia Jalla wa'ala tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat. Semua anugerahnya meliputi segala sesuatu. Ini yang kita paham. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah, kemudian Dia Jalla Jalaluhu berfirman, tidaklah Rabbmu, penciptamu, pemeliharamu, pemberi rezekimu, pengatur segala urusanmu, pemilikmu, penguasa itu, yakni Allah, itu sama sekali tidak meninggalkanmu dan tidak membiarkanmu. Kenapa Allah mengatakan demikian kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena pada waktu itu terjadi jeda cukup lama, wahyu tidak turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau tidak menyampaikan ayat Al-Quran yang baru. Maka berkatalah seorang wanita musyrik, waqila, dikatakan wanita musyrik ini adalah Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Ummu Jamil berkata, Muhammad, syaitanmu rupanya sudah meninggalkanmu dan tidak peduli kepadamu. Syaitan yang biasa datang kepadamu sekarang sudah meninggalkanmu dan tidak peduli kepadamu. Mengomentari wahyu yang lama tidak turun kepada beliau. Keluarga Abu Lahab ini memang luar biasa permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu beliau mulai berdakwah. Padahal dahulu Abu Lahab adalah orang yang sangat menyayangi dan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika Rasulullah SAW lahir, Abu Lahab ini menyelenggarakan jamuan untuk bergembira atas kelahiran keponakannya tersebut. Maka tentang rasa gembira Abu Lahab atas kelahiran Rasulullah ini, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di setiap hari kelahiranku nanti Abu Lahab akan diringankan siksanya di neraka. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Imam Asyuti adalah dalil bagi orang yang berbahagia atas kelahiran Rasulullah, yang memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pasti bermanfaat baginya. Karena bagi orang kafir saja bahagia atas kelahiran Rasulullah itu bermanfaat, yaitu bagi Abu Lahab, sehingga beliau dari kelahiran Rasulullah maka dia diringankan dari azabnya di dalam api neraka. Dan bahkan Abu Lahab dan Ummu Jamil itu sebelum Rasulullah menerima wahyu menikahkan dua putranya dengan dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Utbah dan Utaibah bin Abu Lahab, itu menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi saking dekatnya, saking akrabnya hubungan di antara kedua keluarga. Qadarullah, ketika turun wahyu dan Rasulullah mulai berdakwah, Abu Lahab mulai memusuhi Rasulullah SAW karena menganggap apa yang disampaikan oleh keponakannya itu akan menyebabkan Makkah tercerai-berai, akan menyebabkan Makkah kehilangan pendapatan dari berhala-berhala yang menjadi sesembahan seluruh bangsa Arab pada masa itu. Sehingga Abu Lahab memusuhi dengan keras Rasulullah, demikian pula istrinya yakni Ummu Jamil, dan kemudian mereka memaksa kedua putranya untuk menceraikan putri-putrinya Rasulullah SAW dan bahkan mengumumkan perceraian itu di Ka'bah dengan menghina dan melecehkan keluarga Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah sedang menyampaikan firman Allah dan risalah memperingatkan manusia sebelum tibanya hari kiamat di atas bukit Safa, maka Abu Lahab berulang kali menuding-nuding, menunjuk-nunjuk muka Rasulullah SAW, mencaci maki beliau dan mengatakan, tabbanlaka ya Muhammad alihada jama'tana, binasa kamu Muhammad, masa kami dikumpulkan hanya untuk kau ceramahi macam ini. Sehingga Allah pun menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab, binasa kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Ditutup dengan ayat wa mar'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad, dan istrinya juga si pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Ini kedua suami istri ini divonis oleh Allah sebagai penghuni neraka jahanam selama-lamanya karena luar biasa cara mereka untuk menyakiti Rasulullah SAW. Abu Lahab dan Ummu Jamil itu sampai rela setiap malam kerja bakti memasang duri-duri di jalan yang akan dilewati Rasulullah SAW ke Masjidil Haram. Dari rumah beliau ke Masjidil Haram itu dipasangi duri-duri oleh Abu Lahab dan istrinya. Maka ketika wahyu tidak turun beberapa jenak, Ummu Jamil berkata, setan itu ya Muhammad sudah meninggalkanmu dan dia tidak peduli lagi kepadamu. Kasihan. Maka Allah membela Rasulnya SAW dengan mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan membiarkanmu. Di waktu lain karena marah mendengar dibacakannya surah Al-Lahab, yang surah Al-Lahab itu menyebut-nyebut tentang Abu Lahab dan istrinya, maka Ummu Jamil tergopoh-gopoh mencari-cari Rasulullah SAW. Begitu sampai di depan Ka'bah, dia mendapati ada Abu Bakar sedang bersandar di dinding Ka'bah. Maka Abu Bakar As-Siddiq kena semprot. Hei Abu Bakar, di mana sahabatmu itu? Muhammad SAW. Aku dengar dia bersyair untuk menghina aku dan suamiku. Dia kira cuma dia yang penyair. Aku pun seorang penyair wanita. Maka kemudian Ummu Jamil bersyair di depan Abu Bakar sambil mengoloknya. Mudammaman abaina wa dinahu qalaina wa amruhu asoina. Ini syairnya Ummu Jamil. Mudammaman, si mudammam, si orang tercela itu, abaina kami tidak peduli kepadanya, wa dinahu dan kepada agamanya, qalaina kami menolak, wa amruhu dan kepada perintahnya, asoina kami durhaka. Lalu Ummu Jamil ini tergopoh-gopoh pergi. Maka Abu Bakar yang baru saja disemprot dengan syair oleh Ummu Jamil
nengok ke sebelahnya, ya Rasulullah, kok saya yang disemprot, padahal ada engkau di sisiku. Apakah dia tidak melihat engkau? Dan ternyata memang Allah menutupi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari pandangan mata Ummu Jamil, sehingga Ummu Jamil nggak melihat Rasulullah, hanya melihat Abu Bakar di situ. Sehingga Rasulullah SAW bersabda sambil tersenyum, wahai Abu Bakar, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah menjaga diriku dari mereka? Mereka tidak dapat melihatku, dan bahkan mereka mengejekmu Damman. Siapa Damman? Aku ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat indah, Muhammad artinya orang yang sangat terpuji. Orang-orang Quraisy termasuk Ummu Jamil itu tidak mau menyebut nama beliau sebagai Muhammad, tapi menyebut nama beliau dengan kebalikan dari Muhammad, yaitu Mudamman. Mudamman itu artinya yang tercela. Kalau Muhammad artinya yang terpuji. Karena kalau nyebut nama Muhammad, mau jelek-jelekin, mau memfitnah, mau mencaci, mau menghina, itu harus memuji dulu. Karena kata Muhammad sendiri artinya sudah yang terpuji. Jadi ini nama yang tidak bisa dihina, karena yang mau menghina pasti harus memuji. Maka orang Quraisy karena tidak mau memuji Rasulullah, mereka pakai nama Mudamman. Maka Rasulullah bersabda, lah tapi siapa Mudamman? Wong aku Muhammad. Siapa pula Mudamman? Mereka menghina Mudamman, sementara aku bukan Mudamman. Ini antara lain tafsir firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami sudah meninggikan sebutan namamu. Sebutan namamu itu tertulis di pintu-pintu surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga ketika Nabi Adam diciptakan dan diperintahkan tinggal di surga, dia sudah menemukan nama Rasulullah Muhammad SAW terukir di pintu-pintu surga. Sehingga Adam alaihissalam bertanya kepada Allah, siapakah Muhammad ini ya Rabbi? Maka Allah menjawab, dia adalah di antara anak keturunanmu yang menjadi kekasihku, pilihanku, yang membawa risalah akhir zaman untuk seluruh umat manusia, yang risalahnya akan bertahan sampai hari kiamat. Maka Nabi Adam sujud syukur karenanya, merasa senang dan bangga ada keturunannya yang dimuliakan Allah sedemikian rupa. Tinggi sebutan namanya, karena kalau la ilaha illallah pasti diikuti Muhammadur Rasulullah. Dan itu tidak pada nabi-nabi yang lain. Kalau kita umat Islam sekarang ini bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, tidak lengkap tanpa syahadat Rasul. Di syahadat tauhid tidak lengkap tanpa syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu umat sebelumnya tidak. Syahadat itu hanya keesaan Allah. Jadi tidak ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Nuh Rasulullah, enggak ada. Wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah, enggak ada. Wa asyhadu anna Musa Rasulullah, enggak ada. Wa asyhadu anna Isa Rasulullah, enggak ada. Enggak perlu. Tetapi tentang umatnya Nabi Muhammad ditinggikan sebutan namanya, syahadat tauhid tidak lengkap tanpa syahadat Rasul. Wa rafa'na laka dzikrak, dan yang ketiga maknanya tadi ditinggikan sebutan nama Rasulullah itu karena nama Rasulullah tidak bisa dihina. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lalu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Allah berfirman, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ini Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam
bahwa dunia memang tempat untuk berjuang, tempat untuk menanam, sedangkan tempat panen, tempat menikmati hasil adalah nanti di akhir. Maka satu hari Umar bin Khattab menangis karena apa? Rasulullah tertidur di atas pelepah kurma. Ketika beliau bangun, punggung beliau itu bilur-bilur bekas dari pelepah kurma. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa engkau menangis wahai Umar? Sayyidina Umar menjawab, ya Rasulullah, engkau lebih mulia daripada Kaisar Romawi maupun Kisra Persia. Tetapi engkau keadaanmu seperti ini, tidur pun beralaskan pelepah kurma yang membekas di punggung. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Umar, apakah engkau tidak ridho mereka mendapatkan dunia, sedangkan kita mendapatkan akhirat? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ada satu hadis dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Imam Muslim. Satu hari di Mesir pada masa kekhalifahan Abbasiyah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjadi qadhi, menjadi hakim agung. Karena menjadi hakim agung, beliau dapat fasilitas kereta dinas yang mewah dan nyaman. Rumahnya bagus. Beliau mendapatkan tunjangan kekayaan yang besar, sehingga bahkan bisa menampung banyak murid di rumahnya. Muridnya diberi tunjangan dan gaji oleh gurunya. Jadi intinya Imam Ibnu Hajar yang seorang ulama besar ini hidupnya makmur dan kaya. Suatu hari Imam Ibnu Hajar dihadap oleh seorang Yahudi yang pekerjaannya adalah tukang pandai besi dan penjual minyak, ter yang sangat bau busuk. Kemudian si Yahudi ini berkata kepada Imam Ibnu Hajar, wahai Imam, Rasulmu bersabda, dunia itu penjara orang mukmin dan surganya orang kafir. Kalau dilihat-lihat di antara kita, engkau orangnya hidup mewah, sedangkan aku hidup susah. Maka berarti aku yang mukmin, kamu yang kafir. Kata si Yahudi yang sedang pakai baju belepotan minyak, bau busuk, coreng-moreng, gak karu-karuan itu kepada Imam Ibnu Hajar yang memakai pakaian yang indah, naik kereta yang mewah. Jadi karena Rasulullah mengatakan dunia itu penjara orang mukmin, kata si Yahudi, maka aku ini mukmin. Wong hidupku susah. Sementara engkau hidup mewah, berarti engkau kafir, karena seperti di surga. Imam Ibnu Hajar lalu turun dari kereta, lalu beliau berkata, sebentar anak muda, aku izin bertanya, apa yang kunikmati di dunia sekarang? Kalau dibandingkan dengan di surga nanti, mana yang lebih nyaman, mana yang lebih mewah? Yang di surga nanti, betul. Karena itulah aku ini di dunia meskipun keretanya bagus, tapi kalau kaki encok, punggung pegel, masih terasa susah, nggak enak, nggak nyaman. Dibandingkan nanti di surga di mana aku akan mudah kembali, hidup mewah, nyaman, nikmat, khalidina fiha abada, kekal selamanya, maka duniaku yang mewah ini adalah penjara. Karena nanti di akhirat aku akan menikmati yang lebih keren,
lebih jos, lebih nyus daripada itu. Maka sekarang meskipun mewah, ini adalah penjara. Lalu aku mau tanya, kata Imam Ibnu Hajar, kira-kira yang kau rasakan sekarang dibandingkan nanti di neraka, itu ngeri mana? Kata si Yahudi, kalau dibandingkan neraka, ya ngeri neraka lah daripada yang saya alami sekarang. Maka kata Imam Ibnu Hajar, kamu sebenarnya sekarang sedang di surga dibandingkan kalau nanti kamu masuk neraka. Meskipun kamu hidupnya susah, tiap hari kerja keras, bau busuk, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan kalau kamu nanti masuk neraka. Maka kamu sekarang dibandingkan neraka nanti, itu surgawi. Kaget sih ya. Tapi memang ulama bukan sembarang ulama ya. Itu kan nadanya sebenarnya beliau ngejek. Yang namanya ulama itu ngejeknya saja bisa jadi pintu hidayah. Si Yahudi kemudian berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu menjadi muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu jadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, daripada yang awal. Maka kita ini di dalam beramal di kehidupan dunia ada nasihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, i'mal lidunyaka biqadri ma satabqa fiha wa'mal li akhiratika biqadri ma satabqa fiha. Beramallah duniamu, beramallah untuk duniamu seukur berapa lama engkau akan tinggal di dunia, dan beramallah untuk akhiratmu seukur berapa lama engkau akan tinggal di akhirat. Nah, mari kita renungkan. Kita di dunia berapa lama? 60 sampai 70 tahun usia umat Rasulullah Muhammad SAW. Lebih dari itu bonus, kurang dari itu diskon. Betul. Lebih dari itu bonus bisa untuk beramal lebih panjang, kurang dari itu diskon, mudah-mudahan hisabnya lebih ringan. Itu di dunia. Di akhirat nanti khalidina fiha abadan, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau begitu dari sehari 24 jam 24 jam sehari, kalau kita mau bagi, kira-kira berapa yang untuk dunia, berapa yang untuk akhirat? 60-70 tahun dibandingkan kekal selama-lamanya. Wah Ustaz, ternyata nggak bisa dibagi. Betul. Kata para ulama, nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri ini tidak bisa dilaksanakan, diamalkan dengan cara membagi waktu berapa untuk dunia, berapa untuk akhirat. Tetapi dia hanya bisa dilaksanakan dengan meniatkan seluruh amal ibadah kita, seluruh pekerjaan kita, aktivitas kita sebagai ibadah untuk akhirat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk akhirat. Kalau kata orang Jawa, tuku sapi oleh tali, tuku tali orang oleh sapi. Orang kalau membeli sapi pasti dapat tali. Kalau orang membeli tali maka tidak dapat sapi, Pak. Jadi orang kalau beli sapi itu otomatis dapat tali karena apa? Untuk bawa sapi harus pakai tali. Tetapi belum pernah dengar ada toko jualan tali itu program promo berhadiah sapi. Perumpamaan untuk siapa meniatkan akhirat maka dunia juga pasti dapat. Tapi siapa meniatkan dunia maka dia kehilangan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah pasti akan memberikan untukmu apa yang kamu minta sampai engkau ridho.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas seperti dikutip Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika ini sebenarnya Rasulullah itu cemburu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Ya Allah, siapa yang mengikuti aku maka dia termasuk golonganku, dan siapa yang durhaka kepada aku, ya Allah, maka sungguh Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kata-kata Nabi Ibrahim tentang umatnya. Saking sayangnya kepada umatnya, Nabi Ibrahim itu mengatakan, kalau orang taat sama saya, Allah dia golongan saya. Tapi kalaupun dia durhaka sama saya, Engkau masih Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya Allah. Lalu Nabi Isa juga berkata, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, kalau Engkau mengadab mereka, ya Allah, lah mereka itu hamba-hambamu sendiri, ya Allah. Dan kalau Engkau ampuni mereka, ya Allah, Engkau ini Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kata Nabi Isa, saking cintanya sama umatnya, ya Allah, kalau Engkau sampai mengadab mereka, lah mereka itu hamba-Mu sendiri, ya Allah. Kalau Engkau ampuni mereka, maka Engkau ini memang Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini jadi dua ungkapan ini, ungkapan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, ungkapan cinta kepada umatnya. Maka Rasulullah mengatakan, lah umatku gimana ya Allah? Umatku gimana ya Allah? Umatku gimana ya Allah? Maka Allah kemudian berfirman kepada Rasulullah SAW, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dan Allah akan memberikan apapun yang kamu minta sampai engkau itu. Sehingga salah satu hadis yang dihubungkan dengan ayat ini adalah hadis yang sangat panjang di dalam Riyadhus Shalihin, di mana diceritakan huru-hara pada hari kebangkitan, di mana manusia berduyun-duyun menghadap kepada Nabi Adam alaihi salam. "Wahai Adam, wahai bapak kami, tolonglah kami ini keturunanmu. Selamatkan kami dari azab-Nya Allah, karena dosa-dosa kami sangat banyak. Mohonkan ampun kepada Allah agar Allah memasukkan kami ke dalam surga." Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, "Bagaimana mungkin aku akan memintakan ampunan untuk kalian, sedangkan dulu aku pernah berdosa di dalam surga, maka akibatnya aku dikeluarkan dari surga. Tapi kalian harus minta tolong kepada Nabi Nuh alaihissalam, innahu kana abdan syakura, karena Nabi Nuh itu hamba yang sangat pandai bersyukur." Dipuji sama Allah. Maka orang berduyun-duyun menghadap Nabi Nuh. "Nabi Nuh, tolong kami. Engkau adalah bapak manusia kedua. Engkau orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur." Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Bagaimana mungkin aku memintakan ampunan untuk kalian? Aku memintakan untuk anakku sendiri saja ditolak sama Allah. Tapi pergilah kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim itu Khalilur Rahman. Ibrahim itu kekasihnya Allah yang Maha Pengasih." Lalu orang berduyun-duyun kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan apa? "Bagaimana aku memintakan ampunan untuk kalian? Aku memintakan untuk bapakku saja. Allah diam saja, gak menjawabku. Maka bagaimana mungkin aku minta untuk kalian? Bukan aku, tapi pergilah kepada Musa alaihissalam, karena Musa itu kalimullah, orang yang pernah ngobrol sama Allah secara langsung. Itu Musa." Datang mereka kepada Musa. Apa kata Musa? "Kok minta sama aku? Lah aku ini dulu aja pernah berdosa, bunuh orang, sampai sekarang aku takut, nggak tahu Allah ngampuni dosaku atau enggak ya. Jangan aku. Kalian minta tolong saja kepada manusia yang nggak pernah melakukan dosa. Namanya Isa alaihissalam. Dia ruh Allah yang ditiupkan ke dalam jasad perawan yang suci bernama Maryam. Dia pasti bisa menolong kalian." Maka orang pun berduyun-duyun menghadap Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak berkata apa-apa, beliau hanya menunjuk kepada Rasulullah SAW. Maka orang pun berduyun-duyun kepada Rasulullah SAW.
Ketika itulah Rasulullah kemudian bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang Rasulullah bersujud itulah Allah menyelamatkan hamba-hamba dari api neraka, dinaikkan, dimasukkan ke dalam surga. Terus menerus sepanjang Rasulullah bersujud, sampai ketika Rasulullah menegakkan kepalanya, bangkit dari sujudnya, maka Rasulullah dianggap telah ridho, maka Allah baru menghentikan, menyelamatkan hamba-hamba dari api neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Maka inilah syafaatul udma, syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semakin menambah cinta kita kepada Rasulullah, atas cinta beliau kepada kita yang luar biasa, yang beliau senantiasa memikirkan kita dalam segala keadaan dan akan menjadi pembela kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.